Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ien Sri Devi Nababan dengan NIM 23042160. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah studi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan muncul setelah Perang Dunia Kedua, berfokus pada pengelolaan dan perbaikan administrasi di negara-negara berkembang. Proses ini melibatkan dua aspek utama, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi yang saling melengkapi dalam merumuskan kebijakan. Negara-negara berkembang pasca perang, termasuk bekas koloni, mengadopsi rencana pembangunan untuk ekonomi nasional mereka. Tetapi, banyak yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan dan administratif untuk melaksanakan rencana tersebut. Administrasi pembangunan berkembang lahan subur bagi para ahli administrasi publik dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat lainnya dalam memberikan pengetahuan administratif serta teknologi kepada negara-negara berkembang. Hasilnya adalah minat yang luar biasa dan pertumbuhan administrasi pembangunan sebagai bidang studi dan praktik. Saya Fadila Permatayora dengan NIM 23042150. Pasca Perang Dunia Kedua, praktik administrasi pembangunan mengalami transformasi yang cukup signifikan. Pada tahun 1950, menandai pergeseran fokus administrasi negara ke arah pembangunan, dengan dibentuknya lembaga negara seperti Lembaga Administrasi Negara di Indonesia untuk memperbaiki birokrasi. Pada tahun 1960 dilanjutkan dengan penekanan pada manajemen dan kebijakan publik serta pengembangan konsep administrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Pada periode ini juga memperhatikan interaksi antara administrasi dan konteks sosial ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, saya Gita Gustira Putri dengan NIM 23042156 akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami. Fokus administrasi pembangunan di tahun 1960-an didasarkan pada kebutuhan pembangunan terutama dalam bidang ekonomi dan juga berada pada pengembangan paradigma administrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian di tahun 1960-an juga timbul kritik terhadap fokus dari administrasi pembangunan yang dibawa oleh negara menang perang atau negara maju, yang dimana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan dikenal dengan sebutan kelompok elit. Di sini kelompok elit tersebut mengubah negara berkembang menjadi negara berbasis pasar yang mereka kontrol dan terikat dengan nilai-nilai barat yang mereka pegang. Untuk mendukung aksinya, mereka turut menggandeng elit lokal di negara-negara berkembang untuk meningkatkan sistem kekuasaannya. Karena hal ini, masyarakat sipil di negara-negara berkembang hanya diberikan sedikit perhatian. Sekian materi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.